Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Aulia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Abstrak. Pendidikan menjadi suatu hal yang mutlak ditempuh oleh setiap peserta didik. Pendidikan mengandung proses belajar dan pembelajaran. Sederhananya, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku, pemahaman, dan memanusiakan manusia. Suatu hal yang amat penting dalam belajar ialah adanya motivasi. Motivasi merupakan daya pendorong. Rendahnya motivasi dalam belajar akan menyebabkan sulitnya peserta didik dalam mencapai kesuksesan dalam belajar. Pemberian motivasi dalam belajar sebagai bentuk aplikasi dari teori belajar yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan kepada peserta didik. Yang kedua, membangkitkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan angka atau penilaian. Yang keempat, memberikan hadiah dan pujian. Yang kelima, memberikan hukuman. Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang dan fakta di lapangan mengenai strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasar kajian teori yang diperoleh, seorang peserta didik akan belajar bila ada faktor pendorongnya yang disebut motivasi. Motivasi belajar yang tinggi akan mendukung kesuksesan peserta didik dalam belajar. Menurut Jamarah, ada 3 fungsi motivasi, yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Kemudian yang ketiga, motivasi sebagai pengaruh perbuatan. Metode. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Tempat dan waktu penelitian yaitu di rumah masing-masing narasumber, yaitu di Desa Nanggungan sebagai narasumber guru dan di Desa Sumberharjo sebagai narasumber siswa. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah guru dan siswa, sedangkan objek yang dikaji adalah strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data. Analisis data yaitu cara yang digunakan untuk mengorganisasikan serangkaian tahap terstruktur sehingga sebuah hasil penelitian dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Hasil di sini membahas tentang strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik tingkat sekolah dasar atau MI. Dijelaskan pula pengertian apa itu motivasi, tujuan motivasi, serta upaya dan strategi guru untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Definisi motivasi. Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga, atau daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Makmun 2003. Tujuan motivasi. Tujuan motivasi dalam proses belajar siswa adalah dapat membuat siswa menjadi semangat belajar. Yang kedua, meminimalisir rasa jenuh. Yang ketiga, membantu siswa menemukan tujuannya. Motivasi yang disampaikan dengan baik akan membuat siswa terpicu untuk mengeksplorasi bakat dan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian, menumbuhkan sikap optimisme dalam diri siswa.
Selanjutnya, siswa menjadi eksploratif. Sikap eksploratif yang ditunjukkan siswa akan membuat siswa menjadi lebih kompeten dan berusaha mencari tantangan guna menguji atau mengukur bakat dan minat yang dimilikinya. Kemudian, mengajarkan siswa agar tak mudah menyerah. Dengan adanya motivasi yang baik, siswa tidak akan mudah putus asa jika dihadapkan dengan berbagai hal atau berbagai masalah. Strategi yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 2. Memberikan hadiah. Hal ini dapat menjadi motivasi yang kuat di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Yang ketiga, kompetisi persaingan, baik individu ataupun kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar jika mengetahui akan diadakan ulangan. Kemudian, memberikan pujian. Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya, maka perlu diberikan pujian. Kemudian, memberikan sanksi atau hukuman. Ini adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk strategi yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu memberikan variasi pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Kemudian memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Memberikan pujian jika siswa mampu menyelesaikan sesuatu dengan baik. Memberikan hukuman sebagai motivasi agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.